Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ba'd. Yang sama-sama kita hormati pendiri Yayasan Sabilul Maghfirah Ustadz Roma Aminuddin, Ketua DKM Masjid Sabilul Maghfirah Ustadz Sandi Iskandar Mudayamah, Ketua RW 12 Bapak Suryadi yang belum hadir, mudah-mudahan beliau bisa segera hadir di malam ini. Yang saya hormati juga Ketua PJ Ramadan Bapak Hadi Sucipto, dan yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Asyifa Ustadz Dimyati serta rombongan, dan yang saya hormati bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka halal bihalal dari Dewan Kemakmuran Masjid Sabilul Maghfirah di tahun 1446 Hijriah. Adapun susunan acara pada malam ini yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga bersalaman, doa serta doa tambahan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Yayasan Sabilul Maghfirah Ustadz Roma Aminuddin, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram Ananda Ustadz Sandi Iskandar Muda selaku Ketua Yayasan dan juga sekaligus Ketua DKM Sabilul Masjid Sabilul Maghfirah, Imam Rawatib tetap Masjid Sabilul Maghfirah, juga PJ bulan Ramadan yakni Bapak Hadi, serta Ketua Majelis Taklim Asyifa Bapak Dimyati. Alhamdulillah, para sesepuh, para bini sepuh yang hadir pada malam hari ini, dan juga teman-teman jamaah yang ada di Masjid Sabilul Maghfirah. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di Masjid Sabilul Maghfirah untuk memenuhi undangan dari Yayasan Masjid Sabilul Maghfirah bersilaturahim halal bihalal untuk pelaksanaan Syawal di tahun 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salam serta selawat kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW dengan suatu maksud tujuan hajat kita, agar apa yang menjadi laku lampah kita, perilaku kita, tutur bahasa kita, Kanjeng Nabi Allah akan merestui
Kanjeng Nabi Allah akan memberikan syafaatnya dari sekarang sampai di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah di Masjid Sabilul Maghfirah DKM 1 tahun yang lalu, sekitar 1 tahun yang lalu, kita sudah membentuk atau membuat yayasan yang nanti yayasan ini akan sekaligus menampung segala permasalahan yang ada di luar Masjid Sabilul Maghfirah dan tentang kemasjidan. Jadi saya selaku pendiri dan juga penggagas dari berdirinya yayasan ini sebenarnya sudah berjalan sekitar 1 tahun yang lalu dan ada di akte notaris tentang yayasan kita. Yayasan kita peruntukkan untuk menjaga kestabilan daripada Masjid Sabilul Maghfirah. Dan mungkin nanti dalam perkembangan selanjutnya yayasan tersebutlah yang akan merawat sayap-sayap yang ada di masjid maupun di yayasan. Ya, ini sangat penting karena dengan adanya yayasan ini kita akan lebih leluasa di dalam pergerakan kita. Ya, kita akan lebih bisa memaksimalkan potensi-potensi dari rekan-rekan pengurus baik yang ada di DKM maupun di yayasan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita tidak akan bisa hanya sekedar di lingkup warga Palem, tidak. Tapi kita harus ekspansi ke luar daripada Palem. Kenapa? Uraian-uraian yang sudah disampaikan oleh ketua DKM ataupun ketua yayasan, yakni Ananda Ustadz Sandi, begitu banyaknya pekerjaan yang harus bisa terselesaikan, harus bisa termanfaatkan nantinya bangunan-bangunan tersebut. Dan pembangunan ini sudah dilakukan semenjak beliau melanjutkan pekerjaan yang sudah ada di periode sebelumnya. Ya. Jadi yayasan ini akan lebih bisa mengembangkan diri, ya. Mau mengadakan paving block, mau mengadakan menara, mau mengadakan perluasan masjid, itu perlu biaya yang besar, pendanaan yang mungkin tidak sedikit. Dan itu saya memang berharap jangan kita fokuskan ke dalam warga Palem, tapi memang kita harus keluar. Agar apa? Kaum syiar dari Masjid Sabilul Maghfirah akan terdetek oleh warga masyarakat luar. Jadi kita mohon pada Allah agar warga-warga lain yang ada di luar daripada warga Palem ikut berperan aktif di masjid ini. Ya, ini jadi maksud dari pendirian yayasan. Ya, dan ini kelengkapannya sambil berjalan pelan-pelan, ya. DKM insya Allah akan bisa membentuk hal sayap-sayap lainnya yang kita perlukan dalam yayasan. Yang kedua kalinya di dalam kepengurusan untuk saat ini saya memilih bahwa
Ketua DKM juga merangkap saat ini merangkap di yayasan. Kenapa? Supaya tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan, tidak terjadi salib menyalip. Jadi sampai di mana kekuatan kita, sampai di mana kebisaan kita untuk bisa menyelesaikan pembangunan ini, biar ketua DKM saya tunjuk sekaligus sebagai ketua yayasan. Mudah-mudahan nanti akan bisa lebih mempererat antara yayasan dan DKM, lebih menjadikan chemistry antara yayasan dan DKM, sekaligus bisa. Jadi saya harap tidak hanya menerima tidak menunggu infak sedekah, tapi sudah bisa berperan keluar. Ya, jadi ini sangat penting dan saya harap teman-teman yang ada di yayasan ini pejuang-pejuang, ya, pejuang-pejuang. Dan alhamdulillah mereka masih muda, 17 tahun lebih dikit dah. Ya, 17 tahun lebih dikit dah. Tapi luar biasa pengalamannya, ya, luar biasa pengalamannya, luar biasa tindakan-tindakannya. Dan ini saya harap jamaah yang ada di Palem, ya, yang ada di Palem. Jadi saya tidak membagi-bagi ini adanya nanti di musola, ini di musola, ini nanti di masjid. Enggak, semuanya ikut berperan aktif di dalamnya. Ya, ikut berperan aktif, ya, itu tadi, ikut memberikan saran, kritik, ya kan, nasihat. Karena ini semuanya lagi benar-benar kita mencarikan formula yang pas buat warga yang ada di Palem, ya, memberikan hal yang terbaik buat warga yang ada di Palem. Karena kami semuanya adalah memang mengabdi untuk Allah dengan konteks bahwa ibadah kami, ladang ibadah kami itu adalah seluruhnya yang ada di Palem, ya, seluruhnya yang ada di Palem. Jadi ini sudah menyangkut kepada kebersamaan kita. Jadi saya harap bapak-bapak semuanya, ya, baik kritik baik maupun kritik yang tidak baik, kritik yang membangun maupun yang tidak membangun, karena semuanya itu pasti datanya dari Allah lewat dari semuanya, itu akan kita terima. Kalau memang perlu kita tindak lanjuti, pastinya akan kita tindak lanjuti. Ya. Kalau perlu kita benahi, harus kita benahi. Karena keberadaan mereka, keberadaan kami yayasan itu tidak hanya sekedar sebagai pajangan. Dan info yang saya terima, memang banyak sekali masjid-masjid sudah memiliki yayasan, ya, akan lebih luas yayasan tersebut, ya. Jadi saya berharap pengembangan, penggemukan daripada yayasan tergantung dari bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Sabilul Maghfirah. Ya, kita hanya mewadahi, kita hanya menyediakan diri untuk mewakafkan jiwa-jiwa kami, hati kami, tenaga kami untuk kemajuan masjid, untuk kemajuan yayasan, dan juga untuk keumatan yang ada di Palem Residen. Di sini banyak para tokoh, di sini banyak orang pintar, banyak juga para cendekia-cendekia
yang akan selalu bisa membantu kami. Untuk itu kami juga berharap panjenengan semuanya bisa memberikan kontribusi yang baik, yang sehat terhadap yayasan kita semuanya. Jadi ini bukan milik saya, sekali lagi saya hanya pencetus, pendiri, tapi bukan berarti saya yang akan memiliki, tidak. Nah, tidak. Dan ini memang akan saya wariskan buat anak-anak cucu saya yang akan datang. Karena mereka yang akan melanjutkan adanya Palem nantinya. Adanya Islam di Palem nantinya itu adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang sudah kita pondasiin mulai dari sekarang. Ya. Jadi saya berharap dari yayasan, ketua yayasan jangan sampai ada lelahnya, dan alhamdulillah biarpun beliau kesibukannya banyak tapi masih energi. Ya, beliau sudah kesana kemari, tapi memang Allah menguatkan jiwa dan raganya untuk berjuang, untuk membimbing kita semuanya, untuk membantu memberikan pemahaman yang baik tentang Islam yang ada di Palem. Terus yang terakhir, yang ketiga, ini adalah akhir yang pertengahan di bulan Syawal. Yang mudah-mudahan dengan Syawal yang sudah, puasa yang sudah kita jalankan, Syawal yang baru tengah kita laksanakan, akan bisa menjadikan kita lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, dan kita ke depannya akan menjadi manusia yang beruntung, manusia yang akan selalu memohonkan ridha dan juga ampunan dari Allah. Ya, karena sekarang ini semuanya serba rada-rada sulit, rada-rada kurang mengenakkan semuanya. Makanya saya ingatkan bapak-bapak semuanya, ayo dengan adanya hal ini, melalui yayasan, melalui DKM, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menuju jalannya ridha Allah. Ya. Jadi tidak ada kesendirian di dalam berjalan, tidak ada kesendirian di dalam berucap ataupun berpikir, tapi adalah kebersamaan. Nah, di sini ada guru kita, Ustadz Amin. Insya Allah beliau akan memberikan pembimbingan, ya, pembimbingan baik jasmani maupun rohani buat kita semuanya. Manusia itu kan butuhnya bukan hanya jasmani, tapi rohani pun juga butuh. Bukan hanya rohani, jasmaninya pun juga butuh. Ya. Jadi mumpung semuanya masih diberikan pelonggaran waktu oleh Allah, masih digelar jagat ini oleh Allah untuk kita bersama-sama bersujud kepada Allah. Ya. Jadi makna dari Syawal saat ini dan puasa-puasa sebelumnya akan menjadikan kita lebih kuat, ya, lebih kuat di dalam menerima tantangan, lebih kuat di dalam menerima kesulitan. Ya. Jadi bukan hanya yang mudah yang kita dapatkan, sulit pun juga harus kita terima. Ya. Karena memang ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya aturkan, Bapak-bapak, dan mungkin ada yang lain yang akan bisa disampaikan. Mungkin itu aja, Ustaz, ya. Nggak ada yang lain kan? Jadi saya hanya sekedar apa istilahnya membantu meringankan dari apa yang dilaksanakan oleh guru kita Ustadz Sandi dan juga guru kita Ustadz Amin. Ya, semoga Allah akan memberikan catatan tersendiri bagi kita semuanya. Demikian yang bisa saya
aturkan. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan dari Ustadz Romanuddin. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadikan motivasi bagi kita semua untuk membangun masjid kita agar menjadi masjid yang bermanfaat bagi umat semuanya melalui yayasan yang sudah dibentuk dan disampaikan tadi. Selanjutnya yaitu terlepas dari kegiatan Ramadan yang sudah kita lalui bersama-sama, pasti ada peran dari seorang ketua PJ Ramadan, yaitu Bapak Adi Sutor. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Ustadz Romanuddin. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat, karena dengan sehatnya beliau insya Allah akan mampu memberikan kita suatu nasihat-nasihat yang baik demi kemajuan atau demi keberlangsungan masjid kita tercinta ini. Dan yang kami hormati Ketua DK kita, Bapak Ustadz Sandi Iskandar Muda MA. Semoga beliau juga sehat walafiat, senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, guna seyogianya untuk terus memimpin masjid ini bersama anggota yang tak pernah ada lelah untuk memajukan atau memakmurkan masjid kita tercinta ini. Dan tak lupa guru kami Al-Ustadz Muhammad Amiruddin selaku imam tetap rawatib Masjid Jami Sabil Maghfirah. Semoga Allah juga senantiasa mensehatkan, mempermudah urusannya dalam menjalankan segala apa yang dicita-citakannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa Ketua Majelis Taklim Darul Hidayah Bapak Yan Mariono beserta jamaah Majelis Taklim yang setiap malam Jumat diadakan di Masjid Tercinta ini. Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan juga Ketua Taklim Masjid Taklim Asy-Syifa Ustaz Dimyati beserta jamaah yang sudah hadir. Alhamdulillah, semoga beliau-beliau ini diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus lagi kepada seluruh hadirin jamaah, para guru, para alim, para ulama, para sepuh yang mohon maaf tak mampu saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin semua. Pertama-tama dan paling utama mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat sehat walafiat, panjang umur, bil khusus nikmat iman dan Islam, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat mampu meluangkan waktu kita untuk hadir dalam rangka halal bihalal atau silaturahmi bersama DKM dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan hadirnya dan kumpulnya kita di sini senantiasa dicatat sebagai amal soleh atau kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah kepada junjungan Nabi agung kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku orang yang diamanahkan oleh Ketua DKM Masjid Jami Sabil Maghfirah untuk menjadi Ketua PJ Ramadan tahun 1446 Hijriah. Sebenarnya ada yang lebih baik sebenarnya saya, tapi nggak tahu kenapa saya ditunjuk. Alhamdulillah ini suatu kehormatan buat saya. Namun di sisi lain yang saya alami bahkan mungkin terlepas dari kemampuan saya untuk bersama tim panitia yang 1 bulan penuh, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dari pra-Ramadan seperti pawai obor menyambut datangnya bulan suci Ramadan, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua tidak akan pernah terjadi dengan baik tanpa adanya izin Allah pertama. Yang kedua, dukungan daripada seluruh jamaah atau warga Palem pada umumnya.
Jadi saya ucapkan terima kasih atas sumbangsihnya, atas ide-idenya, atas partisipasinya semuanya. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan pas Ramadannya atau pas kegiatan selama bulan suci Ramadan, baik sholat tarawih, penerimaan zakat fitrah, ataupun kegiatan-kegiatan seperti buka bersama, santunan yatim, alhamdulillah berjalan